Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pana Channel. Kali ini saya akan membuat tutorial pelatihan pendaftaran untuk jenjang SMK negeri. Dimana untuk SMK ini berbeda dengan SMA. Untuk SMK kita nanti wajib memilih 3 kompetensi kalian atau 3 jurusan yang ada di SMK tersebut, atau kita bisa memilih masing-masing sekolah itu 1 jurusan, atau alternatif lagi 1 sekolah 2 jurusan, 1 dan ditambah lagi 1 sekolah 1 jurusan. Berarti ada 3 ya. Yang pertama, 1 sekolah boleh memilih 3 jurusan dalam 1 sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, boleh memilih 1 sekolah 1 jurusan. Artinya berarti kita harus memilih 3 sekolah, di mana masing-masing sekolah nanti bisa jurusannya sama, bisa jurusannya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita boleh memilih lagi 2 sekolah, di mana 1 sekolah 2 jurusan dan ditambah 1 sekolah 1 jurusan. Oke, ada 3 ya, ada 3 alternatif. 1 sekolah 3 jurusan, kita boleh memilih 1 sekolah saja dengan 3 jurusan, atau kita memilih 1 sekolah 1 jurusan. Berarti nanti artinya kita memilih 3 sekolah. Kemudian yang terakhir, kita boleh memilih 2 sekolah, di mana 1 sekolahnya adalah 2 jurusan dan 1 sekolahnya 1 jurusan. Oke, ini adalah alternatif pilihan yang bisa kalian manfaatkan. Kalau memang srek atau memang sudah mantap di 1 sekolah, ya silahkan dipilih 3 jurusan di dalam 1 sekolah tersebut. Kalau kalian mantapnya hanya jurusan atau di kompetensi kaliannya saja, silahkan dipilih 3 sekolah. Nanti jurusannya yang dipilih adalah sama. Sekolah yang memiliki misalkan memilih TKJ, karena pengennya TKJ, ya boleh nanti milih SMK Tanjung Along, boleh memilih SMK Nganjuk, boleh memilih SMK Gondang. Silahkan, ini punya jurusan TKJ semuanya. Oke, kalau pengennya seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalian boleh memilih 2 sekolah, kemudian ditambah 1 sekolah yang lain, karena 2 sekolah ini dimana 1 sekolahnya adalah 2 jurusan, kemudian 1 sekolahnya adalah 1 jurusan. Oke, sekarang kita langsung saja kita contohkan. Kita akan memilih 2 sekolah, di mana 1 sekolahnya 2 jurusan, kemudian ditambah lagi 1 sekolah yang lain dengan jurusan yang hampir sama dengan jurusan yang pertama tadi. Oke, sekarang kita akan memilih kabupaten kota dulu, di mana sekolah yang akan kita ingin daftar ya. Kabupaten kota di mana sekolah yang ingin kita daftarkan. Kan kita pilih Kabupaten Nganjuk karena ini saya berada di lokasi Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita pilih latihan pendaftaran SMK. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan NISN dulu, salin. Oke, kemudian kita masukkan lagi PIN-nya. Dan kita centang, saya bukan robot. Nah, kalau muncul seperti ini kita wajib memilih, nggak usah khawatir, kita pilih gambar taksi. Ini kuning, verifikasi. Nah, kalau sudah centang seperti ini ya wajib. Yang halaman pertama ketika kita setelah melakukan login adalah identitas dari peserta didik atau calon peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan pendaftaran SMK maupun SMA negeri. Ya, di sebelah kiri ini adalah identitas, di mana identitasnya terdiri dari NIK atau nomor induk kependudukan, kemudian nama lengkap, kemudian alamat serta status domisili. Oke, kemudian di sebelah kiri adalah sekolah pilihan pertama.
kita skenariokan nanti, karena di sini ada sekolah pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, kita skenariokan bahwa kita akan memilih 3 jurusan, di mana jurusan itu pada 2 sekolah yang sama, kemudian 1 jurusan pada sekolah yang berbeda. Untuk kalian nanti ketika melakukan pendaftaran boleh memilih 3 jurusan pada sekolah yang sama atau 3 jurusan pada masing-masing sekolah yang berbeda. Artinya bagaimana? Berarti setiap sekolah yang dipilih adalah jurusannya, 1 jurusan, kemudian sekolah lain untuk pilihan kedua adalah milih sekolah lain. Ini juga jurusannya sama tapi sekolahnya berbeda. Kemudian sekolah yang ketiga, kemudian jurusannya sama tapi sekolahnya berbeda. Oke, artinya begini, skenario yang saya buat ini adalah kita akan memilih 2 sekolah, di mana 2 kompetensi keahliannya adalah sekolah yang sama dan 1 kompetensi keahlian di sekolah yang berbeda. Ini contoh saja ya, ini contoh saja. Jadi jangan mengikuti contoh ini. Kalau kalian nanti seretnya hanya 1 sekolah dengan 3 jurusan yang berbeda juga boleh, atau jurusannya sama tapi sekolahnya berbeda-beda. Kalian cari peluang, karena kalian idealisnya adalah memilih jurusan tertentu, ingin di jurusan tertentu, sehingga kalian harus memilih 3 sekolah yang berbeda. Ini juga boleh. Jadi bebas ya, yang penting 3 kompetensi keahlian, boleh 1 sekolah, boleh sekolah yang berbeda. Oke, sekolah yang pertama kita memilih SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Oke, kita pilih TKJ Sentang. Di sini ketika kita memilih sekolah yang pertama adalah SMK Negeri 1 Tanjung Anom, nanti akan muncul jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Sekolah pilihan kedua adalah sekolah yang sama tapi jurusannya berbeda. Tetap SMK Negeri 1 Tanjung Anom, kita memilih multimedia, kemudian kita klik berikutnya, kemudian oke, karena sudah melakukan verifikasi kesehatan. Dan untuk sekolah ketiga kita memilih sekolah yang lain tapi jurusannya sama. Oke, sekolah yang terdekat dengan SMK Negeri 1 Tanjung Anom dengan jurusan yang sama, kita bisa memilih SMK Negeri 1 Nganjuk. Oke, seperti ini. Misalkan kita milih jurusan TKJ, ini boleh ya. Kemudian klik berikutnya. Jurusan ini memberikan verifikasi kesehatan. Karena kita sudah melakukan verifikasi kesehatan, maka kita klik OK. Oke, kita sudah memilih 3 sekolah. Kita sudah memilih 3 sekolah, yaitu sekolah pertama, kemudian sekolah yang kedua, ini tetap, kemudian sekolah yang ketiga, ini beda sekolah, tapi jurusannya sama dengan sekolah yang pertama. Kemudian muncul konfirmasi ulang, halaman konfirmasi ulang, di mana halaman konfirmasi ulang ini terdiri dari identitas sama sekolah pilihan, sekolah yang menjadi sekolah pilihan. Oke, sekolah pilihan pertama, kemudian sekolah pilihan kedua, dan sekolah pilihan ketiga. Sekolah pilihan pertama tadi SMK Negeri 1 Tanjung Anom TKJ, kemudian sekolah pilihan kedua SMK Negeri 1 Tanjung Anom, jurusannya multimedia, dan sekolah pilihan ketiga adalah SMK Negeri 1 Nganjuk dengan jarak 17,5 meter. Jurusannya adalah Teknik Komputer Jaringan. Kalau seperti ini, kalau jarak dari sekolah, kemungkinan kita akan menggunakan jalur zonasi untuk pilihan ketiga ini sangat kecil. Oke, setelah seperti ini, setelah konfirmasi ulang, kalian klik kirim. Oke, kalau sudah simpan permanen, dia nanti akan mendapatkan ucapan selamat dan cetak kartu pendaftaran seperti ini kalau yang asli. Tapi karena ini latihan, maka berandanya adalah selamat latihan pendaftaran selesai. Anda telah melakukan latihan pendaftaran PPDB, SMA atau SMK Jawa Timur. Kemudian silahkan diperhatikan jalur-jalur ini.
yang akan dibuka tanggal 20 Mei, 24 Mei untuk jalur zonasi. Kemudian jalur zonasi SMA-nya 27 Mei, jalur prestasi akademik dari nilai rapot 31 Mei untuk SMK. Oke. Demikian tutorial latihan pendaftaran untuk SMK, semoga bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.